Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Teddy Nur Hakim dari kelas 02 Teknologi Rekayasa Multimedia angkatan 2020-21. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari komputer atau laptop Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard, seluruh operasi perangkat komputer. Karena semua perintah dimulai dari prosesor, maka dari itu prosesor bisa disebut juga sebagai otak dari komputer atau laptop. Di sini ada komponen-komponen prosesor. Yang pertama ada control unit. Control unit adalah pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. Kedua ada arithmetic logical unit atau disebut ALU. ALU merupakan komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam komponen ini prosesor benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. Terakhir ada register unit atau RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Data yang telah diolah CU atau ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Berikut ada beberapa merek prosesor. Pertama ada Intel, kedua ada AMD, ketiga ada IBM atau International Business Machines Corporation, keempat ada Apple, kelima ada IDT, Integrated Device Technology. Selanjutnya ada fungsi prosesor. Yang pertama yaitu memastikan komputer bekerja dengan baik. Kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Ketiga, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. Keempat, menjaga performa komputer. Kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Keenam, mengolah perhitungan algoritma. Ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. Kedelapan, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya ada cara kerja prosesor, yaitu 3 hal dasar yang dilakukan prosesor, yaitu 1. Menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. 2. Memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain. 3. Mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain. Prosesor akan menerima perintah untuk input dari keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian teruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Selanjutnya ada istilah-istilah penting. Yang pertama ada clock speed. Apa itu clock speed? Clock speed merupakan ukuran dari seberapa besar kecepatan suatu prosesor dalam peralatan elektronik yang menggunakan prosesor seperti komputer atau laptop. Karena nilainya cukup tinggi, maka hertz dituliskan dalam besaran megahertz dan gigahertz. Selanjutnya ada turbo boost. Turbo boost atau juga bisa disebut maximum boost clock adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai CPU. Hanya saja ini
hanya berlaku sementara, tidak selamanya, yang artinya bahwa sebuah prosesor akan mencapai frekuensi tertinggi saat dalam keadaan terbaik, dan seiringnya waktu, laju kecepatan clock speed tertinggi akan mulai menurun ketika suhu terlalu tinggi hingga mencapai kecepatan dasar. Selanjutnya ada clock speed. Clock speed atau base clock speed bisa dikatakan sebagai tingkat kecepatan yang sering dicapai oleh suatu prosesor, atau juga bisa dikatakan sebagai kecepatan rata-rata dari prosesor tersebut. Contoh sederhananya adalah sebuah kendaraan dengan tingkat laju kecepatan rata-rata dalam hitungan kilometer. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Jas Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Teddy Nur Hakim. Yang kedua ada core dan thread. Core merupakan unit fisik milik sebuah prosesor yang bertanggung jawab menjalankan berbagai instruksi. Dan yang kedua ada thread. Thread adalah unit virtual instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh core, sehingga tanpa core tidak akan ada thread. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menjalankan instruksi. Tetapi yang satu itu menjalankan instruksi dengan secara paralel, dan yang kedua menjalankan instruksi secara bersamaan, sehingga memiliki waktu yang lebih cepat. Dan yang terakhir ada TDF. TDF dalam bahasa Inggris adalah Terminal Data Flow, atau biasa disebut dengan terminal aliran data. Selanjutnya, saya sudah membuat perbandingan antara tiga komponen, yaitu AMD Ryzen 5 4600H, Intel Core i5 10300H, Intel Core i5 12600K. Di sini saya dan Teddy membandingkan GPU turbo, GPU clock speed version, DDR memory, maksimum memory, CPU temperatur, CPU speed, turbo clock speed, RAM speed, maksimum memory bandwidth, dan memory channel. AMD Ryzen sendiri memiliki GPU turbo sebanyak 1500 MHz. Untuk GPU clock speed version sendiri memiliki 400 MHz. DDR memorinya memiliki 4 dan maksimum memorinya 32 GB. Dan yang kedua, Intel Core i5 10300H di bagian GPU turbo memiliki 1050 MHz. Dan yang kedua ada GPU clock speed version, yaitu 350 MHz. Yang ketiga ada DDR memory, yaitu ada 4. Dan yang keempat maksimum memorinya yaitu 128 GB. Dan yang terakhir ada Intel Core i5 12600K. Di GPU turbonya memiliki 1450 MHz. Di bagian GPU clock speed version memiliki 300 MHz, dan versi DDR memorinya 5. Yang terakhir, yang keempat, ada maksimum memori sebanyak 128 GB. Yang kelima ada CPU temperatur dari AMD Ryzen 5 4600H, yaitu 105 derajat Celcius. CPU speednya memiliki 6 kali 3 GHz. Turbo clock speednya memiliki 4 GHz, dan RAM
speednya memiliki 4266 MHz. Intel Core i5 10300H juga memiliki temperatur sebanyak 100 Celcius. Yang kedua, CPU speed memiliki 4x32,5 GHz. Turbo clock speed sendiri memiliki 4,5 GHz dan RAM speednya memiliki 2933 MHz. Dan yang terakhir ada Intel Core i5 12600K memiliki suhu temperatur 100 Celcius. Lalu kecepatan CPU-nya memiliki 6 kali 3,7 GHz dan 4 kali 2,8 GHz. Turbo clock-nya sendiri 4,9 GHz dan RAM speednya 4800 MHz. Dan dua perbandingan terakhir yaitu maksimum memory bandwidth dan memory channel. Dari AMD sendiri, AMD Ryzen 5 sendiri memiliki 68,3 GB per second di bagian maksimum memory bandwidth. Dan memory channel sendiri mempunyai dua. Lalu Intel Core i5 10300H di bagian maksimum memory bandwidth memiliki 4,58 GB per second dan memiliki memory channel sebanyak 2. Dan yang terakhir, Intel Core i5 12600K memiliki maksimum memory bandwidth sebanyak 76,8 GB per second dan mempunyai memory channel sebanyak 2. Dan terakhir ada benchmark. Benchmark sendiri antara Core i5 dan Ryzen 5. Core i5 versi 10300H dan Ryzen 5 4600H. Dari Core i5 sendiri untuk bagian gaming memiliki persentase 79%. Dan untuk desktop sendiri yang menjalankan performance CPU sebanyak 83%. Dan workstationsnya dari Core i5 ini atau kekuatan dari CPU dan GPU dari Core i5 ini memiliki persentase sebanyak 65%. Dan Ryzen 5 4600H memiliki persentase 77% di bagian gaming dan desktop yang mengatur kinerja performance CPU sendiri memiliki persentase 77%. Dan workstationnya sendiri yang kekuatan dari CPU dan GPU dari Ryzen 5 ini mempunyai 73%. Kesimpulannya, untuk bagian gaming Core i5 10300H lebih unggul daripada Ryzen 5 4600H. Untuk bagian desktopnya sendiri, Core i5 10300H ini juga lebih unggul. Tapi dalam urusan workstation atau kekuatan dari CPU dan GPU, Ryzen 5 adalah pemenang. Dan yang terakhir ada Core i5 12600K. Kenapa ini dibedakan sendiri? Karena Core i5 ini mempunyai generasi 12 yang unggul lebih tinggi daripada dua komponen tadi. Untuk gaming sendiri memiliki 109% dan desktop sendiri
memiliki 110% dan workstation ini sendiri memiliki 114%, sehingga laptop ini atau spesifikasi ini mempunyai tingkatan yang cukup untuk digunakan game dan mengedit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.